Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu di area Simpang Susun Krukut. Kali ini saya masih berada di Simpang Susun Krukut. Seperti janji saya pada video sebelumnya ya, video kemarin kita melihat tentang bagaimana pekerjaan dari erection PCI girder di flyover Tanah Baru. Dan ternyata tidak hanya di sana, di waktu yang bersamaan ya. Di waktu yang bersamaan, pekerjaan yang dilakukan bahkan sampai hari ini, hari Selasa, juga akan melakukan pekerjaan PCI, erection PCI girder di tempat yang saat ini kita nanti akan pantau, Simpang Susun Krukut, di area rem 2 dan rem 5 ya. Rem 2 dengan rem 5 ini akan ada pemasangan juga atau erection PCI girder ya, dengan kondisi hujan ini. Saya pengambilan video ini pada sore menjelang maghrib dan kondisinya hujan. Seperti yang terlihat pada video ini, mudah-mudahan masih bisa dinikmati walaupun kondisinya tidak terang seperti saya pengambilan pada pagi ataupun siang hari ya. Ini sangat gelap karena posisinya hujan seharian, jadi ya awannya benar-benar menutup matahari ya. Jadi masih jam ya sekitar jam setengah 6, namun sudah kondisinya sangat gelap. Dan inilah kondisi di Jalan Tol Depok Antasari tahap 2. Saat ini kita melihat sebelah sisi kiri adalah jalurnya rem 3 dengan rem 8. Namun kita akan melihat bagaimana progres di jalur rem 2 dengan rem 5 yang saya sampaikan tadi. Ini adalah konstruksi dari pembangunan Tol Cijago 3. Ini adalah jalur rem 2 dengan rem 5. Untuk tiang pancang, alat hidrolik static pile drive telah bergeser ya, kita lihat. Dan di depan sana kita melihat ada jalurnya rem 2 dengan rem 5 menuju ke arah Antasari atau gerbang tol Cilandak Utama kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa mengarah ke Jakarta Auto Ring Road ya. Dan inilah seperti saya sampaikan bahwa tidak hanya pemasangan di area flyover Tanah Baru, namun juga dikerjakan di area rem 2 dengan rem 5 untuk erection PCI girdernya. Terlihat di situ ada ya multi axle ya untuk membawa PCI girder, dan di situ ada ekskavator dan juga ada crane yang besar. Namun ini dia dengan apa ya ini namanya ya, kita lihat nih ada dia sepertinya sendiri nih, apa maksudnya satu doang tapi dengan bantuan kayak penyeimbang begitu ya. Nah ini berbeda strategi sepertinya. Mantap sekali sepertinya ini petugas tol Cijago 3 ini, strateginya di kondisi hujan ya, jalanan becek, namun ternyata masih bisa melakukan percepatan. Namun kita harus mendoakan nih sobat juga semua, kondisi masih pandemi, semoga petugas yang melakukan percepatan itu tetap diberikan kesehatan. Itu yang utamanya, itu yang penting ya. Karena kalau dengan kesehatan, kalau petugasnya sehat, berarti kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan di area ini juga tentunya akan jauh lebih cepat. Nah, sekarang kita juga melihat di sini ada box traffic dari rem 7. Wing wall-nya sudah terlihat sudah mengeras ya. Ini adalah wing wall ya. Kalau kemarin saya bilang kuping. Kupingnya box traffic rem 7 ya. Nah, nantinya kita lihat nih, wing wall itu nanti akan akan menahan tanah. Menyambungkan dari jembatan rem 5 di depan sana. Jembatan rem 5 di titik ini menyambung dengan box traffic dari rem 7. Inilah kalau saya coba zoom ya tadi, jembatan rem 5 ini adalah abutmen terakhir dengan pilar terakhir. Ternyata sepertinya sudah dilakukan pengerasan ya. Kita lihat sudah dilakukan pengerasan sepertinya karena sudah ada perbedaan warna. Lalu pekerjaan pilar sudah dipasang-pasangkan backisting sampai dengan abutmen pertama yang ini dikerjakan terakhir karena perihal pembebasan lahan. Terlihat bahwa sudah terlihat pengerasan ya di abutmen pertama ini yang dilakukan terakhir karena pembebasan lahan tadi. Dan di sini juga sudah terlihat perbedaannya. Ada timbunan tanah. Area ini awalnya tidak seperti ini sob. Area ini tidak seperti ini seharusnya. Awalnya tidak begini. Namun terlihat sudah banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahan. Nanti kalau sudah semakin jadi, waduh mantap deh ini. Ini adalah area untuk gudang ya.
untuk tempatnya material-material yang dibutuhkan untuk pembangunan tol Cijago 3. Dan inilah kondisi keadaan dari jalur pekerjaan box culvert untuk Kali Pinang kalau tidak salah. Masih dalam pengerjaan. Namun area-area tanahnya masih difokuskan untuk di pengerjaan Desari tahap 2, itu fokus di penimbunan tanah rem 3. Itu juga sudah ada perubahan. Wah, itu mantap sekali pokoknya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah jalurnya double box dari box traffic double box rem 4. Jadi di atasnya nanti akan dilalui oleh jalurnya rem 4, sedangkan bagian bawahnya adalah akan menjadi jalur warga ya. Walaupun sebenarnya jalur warganya kecil ya, tapi dibuatkan double box. Ada yang mencoba berharap bahwa itu akan menjadi gerbang tol. Ada juga yang berharap menjadi jalan pendamping ya. Apakah jadi dua-duanya? Saya juga tidak tahu. Mungkin kalau memang masih bisa lahannya, dijadikan keduanya, wah menarik sekali. Tapi kalau ternyata memang bisa jadi salah satunya, saya pikir sepertinya menurut saya jalan pendamping lebih menarik karena bisa akses non tol ya. Jadi buat warga yang melintas seperti di jalurnya Juanda, di samping tol Cijago 1 kan ada jalan Juanda. Itu bisa tembus ke sini ya, kita berharap mudah-mudahan demikian ya. Oke, kita lihat terus perkembangannya nanti. Apakah tetap jadi seperti itu atau bagaimana ya. Nah, ini juga jalur dari rem 7 bagian abutmen terakhir. Dengan pilar terakhir sudah terlihat ada pengerasan. Di sana perbedaan warna juga terlihat. Lalu bagian sisi lainnya masih ada terlihat pembesian ya sepertinya. Dan juga mungkin di situ ada, entah apakah di situ ada bekisting ya, karena di sini terlihat tidak terlalu terang seperti biasanya. Mohon maaf sebelumnya. Ya mungkin di sana persiapan juga nanti ya untuk melakukan pengecoran. Oke, mungkin itu dari jalur rem 7. Sekarang kita coba lihat ke arah rem mana dulu ya? Rem 8 apa rem 3 dulu? Oke, kita lihat rem 8 dulu ya. Kita coba lihat rem 8. Ini juga terlihat ada beberapa warna yang berubah. Lalu di jalan peralihan juga kita lihat tuh sudah ada jalur-jalur yang dilakukan pengecoran, ada yang sudah dilakukan pelapisan ya, lapisan-lapisan dasar mungkin, dan seterusnya. Dan kita lihat di jalurnya menuju ke jembatan Kali Krukut juga semua sudah dipasang seperti yang kita sudah pernah perlihatkan kepada sobat Google semua. Dinding penahan tanah dari rem 3 juga terlihat sangat kokoh sekali ya. Luar biasa. Jadi memang ini luar biasa. Semuanya dikerjakan dengan sangat luar biasa. Nah, ini seperti saya sampaikan, di jalurnya rem 3 juga terlihat sekali ada perubahan. Kalau sobat Google semua melihat dari video awal Simpang Susun Krukut area rem 3 ini, awalnya tidak seperti ini. Ini sekarang sudah ditimbun tanah, sudah dilakukan pemadatan tanah. Kita lihat di sana banyak sekali alat-alat berat ya. Mulai dari vibro, ekskavator, mungkin juga di situ ada dozer mungkin ya. Kalau kita lihat dari kejauhan ya, mungkin ya. Jadi itu menarik sekali untuk ternyata dipantau di sore menjelang malam. Mudah-mudahan masih bisa dinikmati walaupun tidak terlalu terang seperti biasanya. Inilah kondisi di sore hari menjelang maghrib ya, menjelang malam. Kita lihat juga ini tower crane ada lampunya ya, ternyata ya berwarna biru neon kalau tidak salah ini. Ya, dan inilah pekerjaan dari erection PCI girder seperti yang saya sampaikan di waktu yang bersamaan. Dilakukan percepatan tidak hanya pemasangan untuk flyover Tanah Baru, namun juga di rem 2 dengan rem 5 ya. Kita doakan sekali lagi untuk sobat Google semua. Mari kita doakan untuk petugas yang telah melakukan percepatan di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih terus ada di tengah-tengah kita juga ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Walaupun dilakukan percepatan, jangan sampai lupa makan begitu ya. Karena kesehatan jauh lebih penting. Kalau sakit kan tidak bisa melakukan percepatan ya sob ya. Ya, maka kita doakan semoga petugas-petugas sehat, terus kondisinya juga aman ya, lancar. Baik itu untuk pembangunan kontraktor dari Cijago 3, PP Presisi, LMA KSO, ataupun juga kontraktor desa di tahap 2 juga yang bekerja di jalur Simpang Susun Krukut ya, yaitu dari GI Girder Indonesia. Kita doakan keduanya semoga sukses, lancar, aman, terkendali sehingga bisa selesai dengan tepat waktu dan tepat manfaatnya ya. Ya, saya juga doakan mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini pandemi untuk sobat Google semua penonton setia dari FMD Channel, saya doakan semoga sehat selalu ya, semakin banyak rezekinya, melimpah berkah ya. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya tentunya, dan jangan lupa
Silakan tuliskan di kolom komentar saran, masukan, apapun itu ya. Curhatan juga boleh. Oke, kita ketemu lagi di video Tol Desari terbaru dan Tol Cijago terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.